Anda menyaksikan Breaking News CNBC Indonesia bersama saya, Andi Shalini. Di siang hari ini, PT Bank Syariah Indonesia Persero Tbk atau BSI menggelar konferensi pers paparan kinerja tahun 2025. Untuk mengetahui seperti apa postur kinerja emiten perbankan syariah ini dan juga bagaimana optimisme manajemen untuk mengarungi tahun 2026, langsung saja kita simak paparan berikut ini. Kita juga lihat bagaimana pada awal tahun ini, The Fed juga mempertahankan suku bunga acuan di level 3,75, begitu juga Bank Indonesia menahan BI rate di 4,75%. Sehingga kita melihat tahun 2026 ini kita optimis kita bisa tumbuh lebih baik lagi. Rekan-rekan semua, kita juga melihat bagaimana kondisi perekonomian domestik kita tetap terjaga dan solid. Kita berharap ketahanan ini bisa terus berlanjut di tahun 2026 dan tahun 2026 juga dibuka dengan beberapa hal baru. Kita melihat harga emas terus meroket yang kalau kita lihat di pasar itu sudah lebih dari 3 juta rupiah per gram. Dan ini menjadi peluang juga bagi kami di Bank Syariah Indonesia untuk menumbuhkan bisnis bullion bank kita. Rekan-rekan, di tengah situasi yang demikian, alhamdulillah Bank Syariah Indonesia mampu tumbuh secara solid di atas industri, baik dari sisi aset, pembiayaan, dan juga dana pihak ketiga. Aset kami tumbuh 16,46%. Kalau kita lihat pertumbuhan aset perbankan nasional itu ada di angka 8,56%. Perbankan syariah tumbuh asetnya sebesar 10,75%. Jadi kami 2 kali pertumbuhan dibandingkan dengan market. Begitu juga pertumbuhan pembiayaan. Di BSI kami tumbuh double digit, kami tumbuh 12,58%, sementara kalau kita lihat perbankan nasional ada di 7,74 dan juga 7,69. Demikian juga dana pihak ketiga. BSI mampu tumbuh 21,24% untuk dana pihak ketiga, perbankan nasional tumbuh 12,03%. Jadi kinerja baik ini tentu saja akan terus kami pertahankan untuk mendorong pertumbuhan bisnis di tahun 2026 dengan pijakan strategi yang sudah kita lakukan di tahun 2025. Rekan-rekan, berikut pemaparan kami untuk kinerja tahun 2025 secara lebih detail. Yang pertama, kami bersyukur mendapatkan amanah untuk menjadi BUMN baru. Jadi BSI ini melengkapi Himbara yang sudah ada saat ini. Di mana posisi kita atau di mana peran kita, kalau kita melihat bank-bank Himbara yang ada sudah memiliki fokus segmen masing-masing berdasarkan capability dan jam terbang selama ini. Kita lihat Bank Mandiri fokus di wholesale, BRI UMKM, BNI Retail dan Internasional, BTN Perumahan. Kami di Bank Syariah Indonesia tentu saja melengkapi produk-produk layanan di masyarakat dengan memfokuskan diri pada consumer banking. Consumer banking yang juga fokus pada Islamic ecosystem. Dan karena tahun lalu kami memiliki license bullion bank pada Februari tahun lalu, maka bullion banking juga menjadi fokus kami di tahun 2026. Pertanyaan bagaimana kalau kita lihat di consumer, tentu saja yang banyak menjadi target kita adalah kementerian lembaga, TNI Polri. Di retail itu adalah UMKM, kita kerjasama dengan beberapa lembaga. Untuk Islamic ecosystem, kita bekerjasama dengan Muhammadiyah, dengan NU, untuk menggarap rumah sakit, untuk menggarap sektor pendidikan, juga dengan Danantara, dengan IHC. Ini sektor-sektor yang kita fokuskan. Dan untuk korporasi, kita juga banyak porsinya ada di BUMN, baik itu Pertamina, Telkom, PLN, Pupuk Indonesia. Jadi inilah ceruk pasar yang menjadi fokus kami di Bank Syariah Indonesia, melengkapi dari Himbara yang saat ini sudah memiliki segmen masing-masing. Jadi mudah-mudahan kehadiran BSI sebagai BUMN baru bisa memberikan solusi yang lebih lengkap kepada masyarakat Indonesia dan mendorong perekonomian dan peta perbankan Indonesia menjadi lebih lengkap lagi. Berikut. Lalu kalau dilihat di mana source of growth kita, di mana fokus kita menjadi penggerak ekonomi, pertumbuhan
yang ke depan dan saat ini. Kalau kita lihat dari 318 triliun rupiah pembiayaan kita di tahun 2025, 285 triliun itu pembiayaan yang terkait dengan consumer, ASN, BUMN, pegawai BUMN, TNI Polri, UMKM, tadi rumah sakit, pendidikan, dan BUMN. Jadi kalau kita lihat porsi terbesar kita itu ada di pembiayaan kepada BUMN, kepada consumer, individu, UMKM, dan juga pendidikan. Hanya 10% sisanya yang di luar atau di korporasi selain BUMN. Ini yang akan menjadi tetap fokus kita ke depan, sebagaimana rencana kita BSI akan fokus pada consumer dan retail, dengan memanfaatkan wholesale corporate sebagai pintu masuk untuk supply chain-nya. Lanjut. Rekan-rekan semua, alhamdulillah tadi kami sudah sampaikan pertumbuhan tahun 2025 double digit dan sustain sama 2025. Aset menjadi 456 triliun rupiah, tumbuh 11,64% di tahun 2025. Lalu tabungan 163 triliun rupiah, tumbuh 15,7%. Begitu pula pertumbuhan bisnis emas. Nah ini yang menarik ya. Bisnis emas kami itu tumbuh signifikan 78,6% atau menjadi 22,9 triliun rupiah. Tadi untuk tabungan, tentu saja salah satu menjadi penopang tabungan kita adalah tabungan haji. Di mana saat ini 15,9 triliun rupiah tabungan haji atau tumbuh 10,03% secara year on year. Ini menjadi engine kami yang juga akan membantu untuk penurunan cost of fund. Untuk pembiayaan, kualitas pembiayaan atau NPF gross terjaga di 1,81%. Juga kita melihat bagaimana laba, ini laba penting karena tahun ini kita mampu tumbuh 8%, positif 8%, yaitu 7,57 triliun rupiah di tahun 2025. Tentu saja ini semua merupakan hasil dari channel-channel digital dan juga channel-channel di cabang. Yang kalau kita lihat pertumbuhan Beyond, usernya 5,9 juta atau tumbuh 167%. ATM kita saat ini sebanyak 6.000, tumbuh 11%. edisi, Kris dan BeWise juga tumbuh baik di tahun lalu. Dan kalau kita lihat jumlah customer di cabang-cabang kita, sekarang total 23 juta customer hingga Desember. Dan ini pertumbuhan tahun lalu sebanyak 2 juta nasabah, itu adalah pertumbuhan tertinggi sejak BSI berdiri. Jadi tahun ini 2 juta nasabah baru bergabung dengan BSI. Jumlah cabang kami 1049, jumlah agen 126.000, dan priority banking kami ada 78.000 nasabah priority yang tumbuh 17%. Jadi alhamdulillah indikator aset, DPK, termasuk tabungan, pembiayaan, termasuk produk baru kami Gold, serta NPF bisa terjaga sehingga laba mampu tumbuh 8% secara year on year. Berikutnya, saya akan minta Pak Cahyo untuk menjelaskan lebih detail lagi terkait dengan kinerja keuangan bangsa Indonesia. Silakan Pak Cahyo. Terima kasih. Terima kasih Pak Dirut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rekan-rekan pers dan media yang kita hormati. Jadi menyambung apa yang disampaikan oleh Bapak Direktur Utama, positioning BSI sebagai BUMN baru dan satu-satunya di Indonesia bank yang menjalankan dua fungsi, yaitu bank syariah dan juga bullion bank, memang terbukti memberikan kinerja yang positif, meskipun di tahun 2025 kita paham sebagian besar bank dan industri mengalami perlambatan baik dari sisi pertumbuhan volume maupun profitability. Dari sisi profitability yang disampaikan oleh Pak Dirut, kami bersyukur BSI tetap mencatat pertumbuhan profit yang baik, mencapai 7,568 atau tumbuh 8%, yang tentunya ini di antara top 5 banks merupakan bank dengan pertumbuhan yang tertinggi. Tentu ini seperti disampaikan tadi tidak lepas
dari beberapa perkembangan terkini, khususnya dari peningkatan fee-based income yang mencapai 25%. Peningkatan fee-based income ini memang secara lebih detail dikontribusi oleh produk-produk baru kita, terutama yang berkaitan dengan emas. Sebagaimana kita ketahui, di Februari 2025 BSI diberikan license sebagai bullion bank dan segera kita akselerasi yang berdampak terhadap positif terhadap peningkatan nasabah BSI yang menggunakan tabungan emas dan jumlah transaksinya. Tentu ini hal yang sangat positif dan ingin kita jaga ke depannya. Di sisi lain, peningkatan profitability ini juga didorong oleh penurunan cost of fund. Sesuatu yang akhirnya bisa kita lihat di industri perbankan Indonesia dan khususnya di BSI, bahwa cost of fund kita bisa turun secara year on year, yang salah satu driver utamanya selain likuiditas yang makin baik adalah pertumbuhan tabungan haji yang tahun lalu juga mengalami pertumbuhan yang sangat baik. Di sisi lain, produk-produk high yield seperti cicil emas, pembiayaan untuk payroll, ASN, juga memberikan dampak yang positif karena memiliki yield dan kualitas yang sangat baik. Di sisi lain, teman-teman media, ini yang pengen kami highlight, selain angka-angka finansial yang tentunya tadi kembali BSI sebagai salah satu bank dengan pertumbuhan yang paling progresif dan paling stabil, ada hal yang menarik juga terkait dengan pertumbuhan nasabah. Di tahun 2025, BSI mencatat pertumbuhan nasabah sebesar lebih dari 2 juta nasabah baru, atau in total, BSI sekarang sudah mengelola lebih dari 23 juta nasabah. Pertumbuhan 2 juta nasabah di tahun 2025 merupakan rekor tertinggi yang pernah kita catat setelah BSI merger. Tentu ini gambaran bahwa minat masyarakat Indonesia untuk shifting, untuk bergabung ke Bank Syariah Indonesia semakin baik. Bila kita lihat detail, driver utama dari rekor pertumbuhan nasabah ini memang berasal dari 2 bagian besar. Satu, tentu kita sebagai bank syariah, kedua sebagai bullion bank. Sebagai contoh ya, karena sebagai bullion bank, nasabah kita kemarin hampir bertambah 500.000 setahun karena nasabah tertarik untuk melakukan transaksi beli emas di Beyond. Transaksi emas lainnya seperti cicil emas, gadai emas juga mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Misalkan yang terkait dengan cicil emas juga meningkat signifikan di tahun lalu. Di sisi lain, sebagai bank syariah terbesar dengan jaringan terluas juga, kita mampu mendorong pertumbuhan baik dari sisi tabungan haji, nasabah prioritas maupun payroll. Jadi tentunya rekan-rekan media, di luar angka-angka keuangan, pertumbuhan nasabah inilah yang menjadi bahan bakar untuk perbaikan kinerja BSI ke depannya. Yang ke depannya kita berharap akan lebih banyak lagi nasabah bergabung dengan Bank Syariah Indonesia. Secara lebih detail, dana pihak ketiga kita seperti teman-teman lihat tadi cost of fund-nya bisa mengalami penurunan dan alhamdulillah ini pertama kalinya ya di tahun 2025 akhirnya kita melihat pertumbuhan DPK kita lebih tinggi daripada pertumbuhan pembiayaan. Ini sinyal positif dengan likuiditas yang berlimpah merupakan awalan dari kita untuk bisa tumbuh di pembiayaan lebih agresif sebagaimana ditargetkan oleh pemerintah. Bila kita melihat pertumbuhan dana pihak ketiga kita, BSI, teman-teman media ini perlu cermati juga yang unik dari BSI, driver utamanya itu tabungan. Jadi rasanya kalau kita bandingkan dengan kebanyakan bank besar, ini agak unik karena tidak banyak bank di Indonesia yang driver utamanya adalah dari tabungan. Ini nggak lepas dari poin Pak Dirut tadi bahwa karena kita targetnya adalah individual, karyawan, pegawai negeri, pegawai BUMN, ASN, TNI Polri, memang tabunganlah yang jadi produk andalan daripada Bank Syariah Indonesia. Termasuk di dalamnya adalah tadi tabungan haji dan juga tabungan payroll. Jadi banyak karyawan-karyawan sekarang mindahin payrollnya ke Bank Syariah Indonesia yang tentunya ini kita lihat sebagai hal yang sangat positif. Di sisi lain, kinerja tabungan tadi spesifik yang terkait dengan haji di slide berikutnya, ini menarik. Tahun lalu kita mencatat
rekor juga pertumbuhan tabungan haji di Indonesia. Jadi sebagai negara dengan populasi muslim terbesar, kita bersyukur bahwa minat masyarakat Indonesia untuk pergi berhaji semakin besar. Nah, tapi kita tahu juga dari total 240 juta muslim, hari ini baru sekitar 7 juta yang punya tabungan haji. Artinya apa? Ini mau kita dorong lebih banyak lagi muslim untuk bisa mulai mendaftarkan haji. Seenggak-enggaknya sudah memulai niat untuk berangkat haji dengan membuka rekening haji di Bank Syariah Indonesia. Hal ini bisa dilakukan secara online maupun offline, yang tentunya kalau buat bank kita juga menargetkan pertumbuhan volume tabungan dari produk tabungan haji ini. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya terkait dengan pembiayaan dan kualitas akan disampaikan oleh Pak Grandi sebagai Direktur Risk Management. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Cahyo. Hadirin dan rekan media yang berbahagia, melanjutkan pemaparan yang tadi sudah dibuka oleh Pak Dirut dan juga dilanjutkan oleh Pak Cahyo, dapat kami sampaikan bahwa hingga Desember 2025, pembiayaan BSI tumbuh hampir 2 kali lipat dibandingkan pertumbuhan yang terjadi di rata-rata industri. Hal tersebut juga menjadi pendorong pertumbuhan market share pembiayaan yang terus mengalami peningkatan dibandingkan dengan perbankan nasional maupun perbankan syariah. Di dalam tabel dapat kita lihat, di posisi November 2025, proporsi atau market share pembiayaan BSI terhadap perbankan nasional telah mencapai 3,72%. Nah, ini peningkatan yang cukup baik, cukup signifikan, dan cukup steady dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan market share pembiayaan BSI dibandingkan dengan perbankan syariah, posisi November 2025 telah mencapai 46,1%. Jadi hampir separuh dari total pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah di 2025, separuhnya disalurkan oleh BSI. Pertumbuhan ini tentu juga diikuti dengan mitigasi risiko yang baik, sehingga kualitas pembiayaannya dapat terus kami jaga. Apabila dibandingkan dengan rata-rata industri, dapat dilihat bahwasanya NPF rasio atau non-performing loan ratio dari BSI juga lebih rendah dibandingkan yang terjadi pada rata-rata industri. Kemudian rekan-rekan media yang berbahagia, kami sampaikan juga dari sisi kualitas pembiayaan. Kualitas juga turun menjadi 0,47%. Nah, ini memang suatu perkembangan yang harus kita syukuri bahwa di antara peningkatan pembiayaan yang kita lakukan, kualitasnya juga bisa kita jaga dengan baik. Di sisi spektrum yang lain terkait dengan pembiayaan ini adalah adanya cash coverage. Jadi dapat kami sampaikan bahwa BSI posisi 2025 terus membentuk cadangan cash coverage sehingga kita bisa catatkan level cash coverage di 2025 itu sebesar hampir 191% atau tepatnya 190,9%. Rekan-rekan media, pertumbuhan pembiayaan BSI ini memiliki kualitas yang terjaga tentu melalui penerapan beberapa strategi yang kuat yang harus kita jaga dan kita laksanakan secara terus-menerus. Antara lain yang pertama adalah disiplin pertumbuhan pembiayaan pada fokus bisnis serta target market yang telah ditetapkan menjadi target yang akan dikejar pada tahun berjalan. Kemudian yang kedua, disiplin juga harus dilakukan pada saat kita melakukan monitoring serta memperbaiki bisnis proses secara terus-menerus. Kemudian yang ketiga, review terhadap portofolio pembiayaan kita lakukan secara periodik serta kepatuhan terhadap portofolio guideline yang juga telah ditetapkan. Kemudian yang keempat,
tentu ketika kita bicara proses, kita bicara sistem, kita juga harus bicara terkait dengan people. Jadi strategi keempat adalah peningkatan kapabilitas serta kompetensi SDM di dalam proses pengelolaan pembiayaan itu sendiri. Sehingga dengan penerapan berbagai strategi ini dapat kami sampaikan bahwa perbaikan kualitas ini tercermin dari sisi kualitas pembiayaan baru di 2025 yang memiliki kualitas baik. Untuk segmen wholesale dapat dilihat di tabel bahwa pembiayaan yang disalurkan di 2025 100% memiliki kualitas yang baik di posisi Desember 2025, yaitu call 1. Sedangkan untuk retail dan consumer angkanya adalah 99,59% dan 99,75%. Rekan-rekan media, selanjutnya di dalam konteks penyaluran pembiayaan, dapat kami sampaikan bahwa BSI juga turut mendukung program perekonomian pemerintah. Apa saja program itu? Antara lain yang pertama adalah penyaluran penempatan dana SAL dari Kemenq sebesar 10 triliun yang alhamdulillah telah tersalurkan 100% tepat sasaran di 2025. Kemudian yang kedua, dukungan juga kita berikan kepada program makan bergizi gratis, yaitu terus dilakukan oleh bank, di mana saat ini ada kurang lebih sekitar 1.350 virtual account dari para mitra MBG yang mereka gunakan untuk transaksi harian telah kita layani dengan baik. Kemudian yang ketiga, BSI juga mendukung aspirasi pemerintah membangun 80.000 koperasi desa. Selain itu, kami juga melakukan penyaluran pembiayaan KUR di 2025 ini kepada kurang lebih 90.000 nasabah dengan total penyaluran sekitar 12,2 triliun. Kemudian apalagi? Yang keempat, BSI juga mendukung program 3 juta rumah atau FLPP bersubsidi, di mana sejak merger sampai dengan hari ini BSI telah menyalurkan pembiayaan FLPP sebesar 3,5 triliun dengan jumlah rumah yang dibiayai sebesar 23.000 unit. Pemaparan berikutnya terkait dengan jaringan dan digital akan disampaikan oleh Bapak Anton Soekarna, Direktur Distribution dan Sales. Kami persilakan. Grandis, rekan-rekan pers yang kami hormati, bismillah saya akan sampaikan pemaparan terkait dengan bagaimana jaringan BSI dan juga digital jaringannya, networknya kita lakukan selama 2025 maupun ke depannya. Teman sekalian, kalau kita lihat sampai dengan Desember 2025, Bank BSI saat ini memiliki jumlah outlet sebanyak 1.049 outlet yang terdiri dari 153 kantor cabang dan 896 kantor cabang pembantu. Nah, dari total outlet tersebut terdapat kurang lebih 903 outlet prominent yang dilengkapi dengan fitur dan layanan yang terlengkap. Selain itu, BSI juga mengembangkan apa yang kita sebut sebagai extended outlet yang bentuknya adalah berupa BSI Mobility dan kemudian juga sales outlet dengan layanan terbatas. Terutama yang kita berikan layanan terkait dengan pembukaan rekening tabungan haji, tabungan emas, kemudian tabungan bisnis, serta produk pembiayaan seperti cicil emas, gade emas, kemudian juga Hasanah Card dan juga KUR. Selain itu, alhamdulillah sekarang BSI sudah memiliki BSI Agen dengan total jumlah seluruh Indonesia di angka 126.000 agen. Yang insya Allah ini akan menjadi mitra bisnis yang kuat bagi masyarakat dan UMKM di daerah untuk penetrasi perbankan syariah khususnya produk-produk bank syariah Indonesia. Hadirin sekalian, alhamdulillah pertumbuhan bisnis BSI di tahun 2025 ya juga harus kita sadari bahwa ini adalah salah satu ya tidak lepas dari fungsi branding dan yang dilakukan dan meningkatnya customer awareness. Jadi setelah ada branding maka otomatis dia customer awareness meningkat. Dan sebagai contoh ya branding yang tahun 2025 ini kita lakukan itu adalah di tahun 2005 kemarin kita mendapatkan naming right untuk stasiun MRT di Lebak Bulus. Jadi kalau teman-teman pers yang naik di MRT itu akan terdengar tuh ada sebutan MRT Lebak Bulus Bank Syariah Indonesia.
serta pembangunan gedung pavilion BSI Bogor. Hal tersebut diharapkan mampu menambah awareness nasabah terhadap BSI ke depannya. Nah, kemudian yang berikutnya, bagaimana BSI terkait dengan kehadiran alternatif digital channel-nya. Nah, jadi alhamdulillah ya dengan adanya kehadiran alternatif digital channel kita, maka kemudahan nasabah untuk bertransaksi ya, itu juga cukup menunjang kinerja kita di tahun 2025. Seperti kita ketahui, kita sudah mulai meluncurkan Beyond itu di bulan November 2024 dan alhamdulillah saat ini user Beyond sudah mencapai 5,89 pengguna. Dan kemudian transaksinya itu mencapai 526 juta transaksi dengan volume transaksi sebesar 592 triliun. Kemudian BSI Agen kita bagaimana? Nah, BSI Agen kita yang tadi jumlahnya 126 ribu, alhamdulillah transaksinya mencapai 33 juta transaksi dan volume transaksinya mencapai 436 miliar. Selanjutnya adalah merchant edisi kita, BSI, yang sekarang kita sudah miliki di angka 20.822 edisi dengan jumlah transaksi 15,2 juta transaksi dan volumenya mencapai 3,2 triliun rupiah. Sedangkan merchant kris kita saat ini mencapai 563 ribu unit dengan transaksi sebanyak 80,4 juta transaksi dan volumenya mencapai 5,5 triliun rupiah. Kemudian ATM BSI saat ini berjumlah 6.000 ATM dengan transaksi sebanyak 192 juta transaksi dan volume transaksinya mencapai 141 triliun. Kemudian kita juga punya ya BWise yang hadir sebagai layanan transaksi untuk nasabah-nasabah menengah dan korporasi. Hingga Desember 2025 jumlah nasabah BWise kita atau pengguna BWise kita itu sebanyak 43.000 dengan jumlah transaksi sebanyak 18 juta transaksi dan volume transaksinya mencapai 721 triliun. Ini transaksi yang luar biasa besar ya, karena ini nasabah-nasabah menengah dan korporasi. Kemudian selanjutnya ini akan dipaparkan terkait dengan sosial dan Islamic ecosystem yang akan disampaikan oleh Bapak Bob Tiasika Ananta, Wakil Direktur Utama Bank Syariah Indonesia. Saya persilakan. Terima kasih Pak Bob. Baik, terima kasih Pak Anton. Rekan-rekan pers yang berbahagia, mungkin saya agak sedikit mengingatkan bahwa BSI itu adalah selalu semboyannya sahabat finansial, sosial, dan spiritual. Kali ini saya agak sedikit coba memaparkan bagaimana Islamic Ecosystem sebagai identitas BSI terus mengalami peningkatan dan terus mendorong pertumbuhan Islamic Ecosystem di Indonesia. Antara lain yang pertama, mungkin kita bicara mengenai ekosistem masjid dengan total masjid dan jamaah sekitar 1,23 juta di Desember 2025 ini atau meningkat 19% dengan kumpulan DPK sekitar 7,5 triliun. Kemudian yang berikutnya adalah ekosistem pesantren dengan jumlah nasabah naik 6% year on year 142 ribu dan pengumpulan DPK sebesar 2,1 triliun. Kemudian ekosistem sekolah Islam dengan total nasabah 500 DPK-nya adalah sekitar 9,3 triliun. Dan yang berikutnya adalah halal lifestyle, yaitu meliputi halal food, fashion, rumah sakit dengan total nasabah 98.000 atau naik 15%, dan kemudian total DPK-nya 1,2 triliun. Yang terakhir, dan ini juga tadi disampaikan oleh Pak Dirut, Pak Cahyo, Pak Anton, bahwa haji itu menjadi salah satu produk unggulan kami, tabungan haji, di mana haji umrah dilihat dari total tabungan haji itu naik 24,3%, jadi rekeningnya sekitar 6,9 juta rekening dengan total DPK 15,9 triliun. Kemudian mungkin juga dapat kami sampaikan bahwa alhamdulillah seiring dengan tumbuhnya bisnis, maka BSI ini mungkin agak sedikit berbeda cara berkontribusinya kepada negeri dan umat. Itu yang pertama adalah pajak, dan yang kedua juga penyaluran zakat perusahaan dan pegawai. Jadi on top of atau selain pajak juga ada zakat. Sejak merger hingga 2025, total pajak perusahaan
yang sudah dibayarkan itu sekitar 8,12 triliun dari laba BSI. Selain itu BSI juga mampu menghimpun zakat perusahaan 915 miliar, itu zakat perusahaan, kemudian zakat pegawai 174 miliar, dan yang ketiga adalah zakat nasabah 181 miliar. Jadi dari sisi konteks ini bahwa dalam berkontribusi terhadap negeri, yang satunya pajak dengan total sekitar tadi 8,12 triliun, dan zakat itu dengan total sekitar 1,2 triliun. Selain penyaluran zakat, BSI juga memiliki BSI Maslahat sebagai alternatif untuk penyaluran Jiswaf. BSI Maslahat mampu menyalurkan Jiswaf di bidang, jadi tadi selain penghimpunan zakat tapi juga penyaluran, yaitu sosial sebesar 148,8 miliar dengan total penerima 599.000. Di bidang ekonomi itu sebesar 26,4 miliar. Di bidang dakwah mencapai 38,2 miliar dengan penerima sekitar 45.900 penerima. Di bidang pendidikan 114 miliar dengan 23.000 penerima manfaat. Dan yang terakhir di bidang kesehatan sekitar 11,8 miliar rupiah. Kemudian yang berikutnya rekan-rekan pers sekalian, bahwa BSI juga hadir untuk menyalurkan bantuan kepada korban bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dengan total sekitar 33 kota per kabupaten. Total bantuan yang disalurkan sebesar 23,9 miliar atau setara dengan 210 ton bantuan yang terdiri dari atau atas 14 tahap penyaluran. Selain itu, BSI bekerjasama dengan pemerintah pusat dan daerah membangun hunian sementara atau huntara sebanyak 139 unit, yang ini sudah diserahkan yaitu 90 unit di Aceh Tamiang dan 49 unit di Aceh Timur. BSI juga memberikan keringanan kepada nasabah pembiayaan di kisaran sekitar 134.000 nasabah dengan melakukan restrukturisasi pembiayaan sesuai dengan kondisi keuangan nasabah. Demikian mungkin pemaparan saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Dirut, Bapak Anggoro. Kami silakan. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Bob. Rekan media, tahun ini kami BSI memasuki usia kelima. Dan di awal tahun ini juga kami resmi menjadi BUMN, sehingga saat ini statusnya sudah langsung di bawah penilaian dan antara. Karena kan di usia yang kelima ini kami mengusung tema empati, melayani, antusias, penuh hati. Kenapa? Karena kami juga launching preposisi sebagai bank emas pertama di Indonesia. Jadi kalau rekan-rekan lihat, empati, melayani, antusias, penuh hati itu kalau disingkat emas. Spirit inilah yang kita dorong di seluruh insan BSI agar insan BSI sebagai bank syariah Indonesia yang terbesar, BUMN, harus melayani dengan empati, dengan antusias, penuh hati. Harapannya tentu saja kita harus memastikan bahwa menjadi bank syariah yang besar, menjadi BSI, menjadi BUMN, kapabilitas layanannya, kapabilitas produknya, IT-nya juga semakin baik. Mudah-mudahan ini yang menjadi modal penting bagi kita semakin beragam dengan dual engine yang kami miliki. Engine sebagai bank syariah dan engine sebagai bullion bank. Demikian penjelasan dari kami terkait dengan kinerja BSI tahun 2025. Tentu kami mengucapkan terima kasih kepada rekan media yang selalu bersama-sama dengan kami mengawal pertumbuhan bisnis, memberikan masukan, dan juga selalu menjadi mitra yang baik untuk bisa membawa BSI menjadi bank syariah terbesar di Indonesia. Selanjutnya untuk tanya jawab saya kembalikan kepada moderator. Silakan Pak Wisnu.
Baru saja kita saksikan pemaparan kinerja Bank Syariah Indonesia di sepanjang tahun 2025 yang solid. Transformasi BSI menjadi BUMN Persero disertai kinerja 2025 yang tumbuh progresif di atas industri tercermin dari peningkatan laba sebesar 7,57 triliun rupiah atau tumbuh 8% secara year on year. Kinerja positif tersebut didukung penguatan transformasi digital dan inovasi layanan serta kualitas pembiayaan yang tetap terjaga dengan manajemen risiko yang prudent sehingga mendorong pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Hal ini pun semakin memperkokoh posisi BSI sebagai pemimpin perbankan syariah sekaligus bullion bank di Indonesia. Dan demikian breaking news CNBC Indonesia, saya Andi Shalini, CNBC Indonesia Beyond Business.